Iya sebenarnya perhitungan standarnya kan begini ya. Kayak ini pengalaman Al Fakir sendiri ya. Utang kita ini 1,4 miliar. Sama banyak orang nih, nggak cuma satu orang nih. Pukulannya kan 10%. Tibanannya 10%. Kalau utang 1,4 miliar kali 10%. Yang 140 juta. Tapi waktu dulu nih Ustadz Albar ya saya mikir gini. Iya kalau gua nggak dihitung nih dosanya. Iya kalau gua nih umurnya panjang. Kalau dosanya ada umurnya pendek bagaimana? Akhirnya saya ngaliinnya bukan 10. Tapi ngaliinnya 30%. Saya sikat tuh 30%. Zab. Berapa duit tuh? 1,4 kali 30. Sekian. Sekiannya berapa ya? Sekian. Iya banyaknya berapa? Males mikir nih. Hah? 420 juta. Nah 420 juta itu saya taruh di atas jadah. Sebagai target saya supaya utang 1,4 miliar ini lunas. Pertanyaan berikut adalah begini. Kalau ada 420 juta kenapa Ustadz nggak bayarin utang? Nah yang jadi masalah nggak ada 420 jutanya. 420 jutanya itu menjadi target on my mind. Menjadi target di pikiran saya bahwa saya harus benar-benar sedekah 420 juta supaya 1,4 miliar ini lunas. Maka memulailah saya perjalanan 420 itu. Lah karena nggak nyampe-nyampe saya ngelamar jadi ustadz. Tuh ceritanya begitu zaman dulu nih. Karena susah sekali sedekah. Besar itu susah Pak. Apalagi saat itu subhanallah posisi saya ya begitu dah. Penghasilan 7.000 satu hari. Kadang-kadang 3.000 satu hari. Kita cuma nasi bungkus doang. Iya Pak. Alhamdulillah tuh saya syukuri gitu loh. Tapi bagaimana caranya nih supaya sedekah gede? Nah, ketemu firman Allah. Salah satunya bunyinya begini. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Siapa orang yang mendorong orang lain berbuat kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Bismillah nih saya mikir, wah selama ini saya sudah nih. Satu-satu teman saya ajak sedekah, dia sedekah. Lama-lama saya pikir, wah kalau saya kumpulin orang, saya ceramah tentang sedekah, kayaknya lebih gede nih. Mulai tuh tahun 2003, bismillah, saya ceramah. Dari 30 orang kalau tidak salah yang datang, sedekah 6 juta. Saya nangis tuh, ya Allah ada sedekah 6 juta nih. Sedekah itu kan bukan buat saya nih, buat orang lain. Tapi saya boleh dong bilang sama Allah, Rob, kalau emang ayatmu itu benar, maka 6 juta ini seakan-akan menjadi sedekah saya juga. Seperti itu. Saya kebut terus. Sempat ya. Tapi saya nggak mau nanya lah sama Allah. Pokoknya mas senyampainya ya. Nah 420 tuh alhamdulillah tuh. Saya tidak tahu jumlah pastinya apakah saya nyampe atau tidak sedekah 420. Tapi saya husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah ya. Saya husnuzon, saya berbaik sangka sama Allah bahwa insya Allah lah, kalaupun kurang nanti Allah yang akan nyampein. Saya ngitung dulu nih. Ngitung 2003 saya memulai ibadah sedekah tos-tosan. 2006 utang saya itu benar-benar selesai. Ya masih ada sih serintil-serintilannya tapi itu sudah tidak pengaruh lah. Alhamdulillah. Tinggal saudara-saudara semua kalau memang percaya, oh masuk. Tapi habis masuk itu jangan nyonyor nih mulut sama Allah. Kadang-kadang kita sama Allah nih suka ini hitungan amal padahal kita baru masuknya baru seminggu, baru sebulan atau baru setahun barangkali. Iya, bismillah. baik, Ustaz. Insyaallah. Terkadang kita suka hitung-hitungan Ustaz. Salah nggak sih kalau kita sedekah supaya dapat sekian, kalau nggak dapat kita suudzon sama Allah. Gimana Ustaz? Yang salah bukan hitung-hitungannya, yang salah suudzonnya. Hitung-hitungannya memang diajarinnya begitu gimana? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mau dapat 10, keluarin 1. Ajarannya begitu. Yang nggak bener kapan? Yang nggak bener ketika kita suudzon. Kok agak dibayar, mata lu yang buta. Nggak dibayar bagaimana? Lu lihat dong, melek dong. Ada sesuatu yang lain ketika 7 bulan istrinya ini ya hamil, dia sedekah nih supaya dapat kerjaan.
Kata Allah, pekerjaan memang penting. Tapi ukuran sedekah kamu hanya bisa menopang anakmu ini lahir dengan selamat. Maka ini dulu diberikan. Nggak ada pokoknya mas sedekah mas sekali dikeluarin, dibayar. Nggak pakai dikeluarin, baru niat aja udah dibayar kok. Jangan lagi kita udah ngeluarin, baru niat aja nih. Kayaknya saya mau bayarin umroh guru ngaji saya deh. Subhanallah, Allah udah bekerja tuh. Wah, itu alamnya disuruh bekerja, cariin duit buat dia nih, cariin duit buat dia. Itu baru nawai itu bos. Bagaimana lagi udah terjadi. Kalau udah terjadi, rasanya belum diganti, nah kita kudu ngaji terus. Emang juga gak kelar satu kali pengajian, makanya kita terus. Biar pada gak suudzon, sama Allah gak suudzon, sama guru juga gak suudzon, sama yang kita sedekain juga gak suudzon. Begitu. Gak mungkin. Saya katakan, enggak sedekah aja. Enggak sedekah aja nih baru nawa itu udah kejadian. Bagaimana lagi kalau emang itu belum nawa itu? Bukan sekedar nawa itu. Zaman dulu nih ada seorang Bani Israel. Dia ngelewatin gunung. Saat Bani Israel kelaparan. Dia bergumam begini gumamnya. Ya Allah, kalau aku memiliki gandum sebanyak gunung ini. Kalau aku memiliki gandum sebesar gunung ini. Niscaya aku sudah akan bagikan nih Bani Israel yang kelaparan di negeriku ini ya Allah. Allah menurunkan firman-Nya lewat Musa. Wahai Musa, katakan, hambaku itu sudah mendapatkan pahala. Seperti gunung itu memang menjadi gandum miliknya dia. Padahal gunung itu tidak berubah jadi gandum. Emang itu udah disebut sama Allah, udah diseru. Baik, kita kembali ke materi yang awal. Saya ingin mengajarkan kepada saudara-saudara semua. Kalau kita nggak bisa sedekah, pakai duit kita kagak cukup. Ya, buat nembak masalah kita yang demikian besarnya. Kita kekurangan peluru, pakai pelurunya orang lain. Ya, pakai pelurunya orang lain. Alhamdulillah saya salah satu barokah yang Allah berikan yang paling saya syukuri adalah doa dari orang-orang tua saya dikabul Allah. Apa? Saya jadi ustadz, saya jadi kiai, saya jadi ulama. Walaupun barangkali masih 1/10-nya, masih 1/berapanya dari lumayan deh. Apa yang saya rasakan berkahnya? Karena berkah mulut nih ngasih tausiah. Berkah tausiah perilaku. Ya. Saya orangnya nggak begini ya. Oh itu Ustaz ngomongin amalnya biarin aja, mau gue ngajarin. Kayak kemarin nih ya, kita sedekah mobil kita nih. Alhamdulillah laku 200 juta kan. Kalau saya jual saya bilang 75 juta. Tapi saya nyari jamaah yang mau beli 200 juta. Alhamdulillah ketemu. Cuman duitnya itu saya nggak terima. Saya bilang sama yang beli, mobilnya ente bawa, duitnya aneh merem. Ente bagi kemana aja terserah, nggak mau ikutin. Lah saya bangga mengatakan itu supaya diikut. Kenapa? Karena Allah udah ngasih saya mobil. Mobilnya mobil yang harga 400 juta. Itu mobil yang 75 belum saya eksekusi. Allah udah nurunin mobil yang 400 juta. Lah kalau sahabat Rasulullah nggak bisa ditanya. Kalau gue mah ditanya, bener nggak tuh Tat? Bener gue bilang. Ini ikutin kalau emang mau bener. Ada orang yang ikutin, ada orang yang nanyain duitnya. Mana itu duitnya Tat? Ya nggak apa-apa, namanya jamaah kan ada yang begitu, ada yang begono, ya nggak apa-apa. Kita sabarin diri gitu. Kemana aja, di mana aja ibu bapak, saudara-saudara pemirsa, seru orang untuk bersedekah. Tapi jangan lupa, jangan orang lain disuruh sedekah, kitanya kagak. Nah, nanti kayak calo terminal. Ya. Bandung, dia di terminal. Ya, Jawa, dia di Jakarta. Gitu. Perjalanan doa, perjalanan sedekah itu memang unik. Unik sekali. Kalau saudara tidak berdiri sendiri, saudara punya orang tua kanan dan kiri yang tiap malam begini. Saudara punya mertua juga kanan dan kiri yang tiap malam juga begini. Saudara punya guru-guru di sekeliling saudara juga yang begini. Saudara punya pasukan jamaah yang tiap Rebo ngaji, tiap Sabtu ngaji, tiap malam Jumat ngaji di rumah saudara, cepet. Memang kalau cuma sendirian, kita berdoa, sedekahnya gue sendirian, memang lama, saya bilang lama. Saya barangkali kalau tidak menyimpan orang tua ya, yang betul-betul head tidak head, dia ada di atas sejadah.
Rasanya saya perlu waktu 14 tahun kali buat selesai masalah saya. Saya menangis tuh waktu saya datang ke rumah orang tua tahun 2000. Iya, tahun 2000. Waktu itu saya udah nulis buku. Saya kasih tuh buku saya di atas meja ayah saya. Nih, saya alhamdulillah udah bisa bikin buku. Ayah saya nanya tuh, yang bisa bikin kamu sekarang bisa bertahan dan mudah-mudahan nanti utangnya lunas, menurut kamu tuh apa? Saya hampir menjawab, oh iya alhamdulillah karena saya mulai duha tidak putus, tahajud tidak putus. Tapi saya kekunci di mulut. Sampai kemudian akhirnya ayah saya ngomong, no lihat ibu no. Tiap malam dia gadangin kamu tuh. Tiap malam dia berdoa supaya utang kamu lunas, supaya kamu jadi kiai, supaya kamu jadi ustadz, supaya kamu jadi orang soleh. Amin. Ibu tuh ada karang gila, head enggak head dia di atas sejadah. Dia doain nah, karena nyimpen orang-orang yang kayak begitulah gitu. Seseorang mah jadi bisa, tapi kalau memang bahan bakarnya kurang, ya wayanya tersendat-sendat jalan itu. Makanya kita ngumpulin bahan bakar yang di luar diri kita, saya bilang. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau nggak bisa kayak peluru kita pakai peluru orang lain. Betul. Ya. Contoh, hari ini saya SMS ke salah satu masjid di Yogyakarta. Saya titip 2 juta ke sana. Ini dari gaji saya pribadi nih, saya kirim, tang ke sana. Saya SMS sama itu masjid. Tolong 2 juta ini dipecah jadi 4 Jumat. 500, 500, 500, 500. Setiap menjelang Jumat tolong umumin. Saya merasa aman-aman aja tuh. Hati saya mah sama ilmu saya tidak mengatakan bahwa saya ini nanti riak dengan minta didoain. Gue mah minta didoain sih. Saya bilang, doain Yusuf Mansur. Ini ngasih duit 500.000 ke masjid kita. Mudah-mudahan si Ustadz sehat, istiqomah, sabar. Amin. Orang kan kalau ngedoain jelas enak kan. Kalau ngedoain, ini ada hamba Allah siapa? Kalau saya mah lain, dari dulu saya begitu. Saya punya duit nih 1 juta. Saya pecah jadi 10 amplop. Tiru, langkah ini tiru. Untuk mendapatkan doa dari sebanyak-banyaknya orang. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngumpulin orang sekampung nih pakai duit 1 juta. Enggak cukup. Iris kuping semua. Kuping siapa? Kupingnya semua jamaah. Punya duit 1 juta. Kumpulin orang nih. 1000 orang kampung nih kumpulin. Bilang sama 1000 orang berdiri nih, berdiri. Di tengah lapangan nih 1000 orang dikumpulin. Bapak Ibu, saya ngumpulin Bapak Ibu semua untuk bacain Fatihah buat saya. Orang balik. Balik gak orang? Enak aja lu ngumpulin gue buat bacain Fatihah. Emang siapa lo? Gitu. Tapi ketika kita ngasih ke masjid, tolong Pak Imam bacain Fatihah buat saya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki, utang saya lunas. Lalu dia bacain. Baik khotib dan imam pada Jumat kali ini Ustadz Haji Albar. Tapi sebelumnya nih ada pembacaan Fatihah. Dibuka tuh surat saya. Nih zaman dulu suratnya begitu bunyinya nih. Dibuka. Ada permintaan Al-Fatihah dari Yusuf Mansur, alamat Jalan Ketapang, RT 0103 nomor 35. Punya utang mesti bayar minggu ini sekian sama si ini. Itu bingung sendiri tuh si imam tuh. Kan ada merbot-merbot, ada imam-imam yang bacanya langsung di state ya. Bacanya tuh langsung di mimbar. Iya pokoknya gitu nih, utangnya banyak nih orang. Kita bacain Fatihah ada ya, mudah-mudahan siapa nih Yusuf Mansur nih. Saya yakin nih kalau ada imam-imam masjid di sekitar Jembatan 5, di sekitar Ketapang, di Bekasi segala macam nih yang nonton nih pasti ingat. Oh iya zaman dulu ada tuh surat. Aduh kalau tahu Yusuf Mansur kayak begitu tuh disimpan tuh suratnya dia tuh. Ibu-ibu begitu. Bawain makanan ya kan. Bikinin makanan nih kacang ijo 100.000 tuh kan kacang ijo jadi sepaci Pak. Bawain tuh kacang ijo ke mulut masjid. Ya. Kemudian kasih tulisan di bawahnya. Buat siapa orang yang sholat Jumat. Habis sholat Jumat silakan mengambil kacang ijo yang sudah saya siapkan. 1 gelasnya 500 perak. Ya itu namanya jualan ya. Silakan ambil siapa orang yang habis sholat Jumat, ambil. Saya menyediakan ini kacang hijau buat jamaah. Kasih tulisan di situ. Saya cuman minta didoakan supaya Allah mengangkat kesusahan saya dan masalah saya. Bohong tuh kalau jamaah nggak ngedoain, bohong. Begitu jamaah nyonteng nih, begitu jamaah kemudian nyiduk kacang hijau dan dia minum, dia lihat tulisannya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan Jumat depan ada lagi kacang hijau. Gitu. Jadi pakai kekuatan orang, pakai kekuatan orang. Nih saya bagi nih ilmu yang sederhana, ilmu sederhana. Siapa di antara ibu bapak yang pada pagi hari ini punya duit 2 juta, mau disedekahkan dan bisa disedekahkan, angkat tangan. 2 juta, 2 juta. Pagi ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya giniin, siapa di antara bapak ibu yang saya minta sedekahnya 2 juta, tapi bukan hari ini, melainkan dalam 2 tahun, alias 24 bulan. Alias sebulannya itu berapa itu? Kira-kira 100 ribu. 100 ribu sebulannya, siapa? Nah, lebih banyak nih. Ini lebih banyak nih. Mana udah entengan nih 100 ribu nih. Oke, berarti kan saudara bisa tuh sedekah 100 ribu. Saya kasih tahu sama saudara semua. Saudara tetap bisa sedekah 2 juta bahkan sebulan. Dengan saudara tetap sedekah 100 ribu. Gimana caranya? Cari aja 19 teman yang lain. Gitu caranya. Kayak bisnis multi level Ustaz. Nah bener, bisnis multi level. Cari 19 orang yang lain. Weh, gue mau sedekah nih 100 ribu. Dapat bintang Ustaz. Mau nambahin kalau? Gitu. Ketika orang nambahin. Kita jadi 2 juta. Nih lihat. Kalau kita sedekah di bawah kolong nih. Kita datang nih ke rumah anak yatim. Sedekah nih di bawah kolong. Seng. Tanpa nama. Hanya tertulis hamba Allah. Bagus tidak? Bagus, siapa bilang nggak bagus? Sembarangan. Bagus itu, ikhlas. Tapi mana yang lebih bagus? Kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, Ibu Yusuf, alhamdulillah. Ya ini saya bawa uang 100 ribu buat anaknya ibu. Tolong doakan saya dan istri. Supaya saya dan istri ini bisa berangkat haji tahun besok. Iya, doain juga anak saya Pak Yusuf, biar anak saya ini juga jadi anak yang soleh, jadi bisa mergin haji saya emaknya. Bagus mana tuh? Bagus yang kedua yang terang-terangan langsung ketok. Kita ngasih salam dijawab salam saya. Dia juga dapat pahala menjawab salam. Betul nggak? Apalagi kalau saya disuruh masuk dapat airnya. Oke, sekarang lihat, pemirsa lihat. Saya ngaplopin 100 ribu, saya datang terang-terangan 100 ribu. Nih Bu, sedekah saya 100 ribu. Di dalamnya terjadilah silaturahim kan. Pahala-pahala saling mendoakan segala macam. Ketimbang tadi kita nyumpet-nyumpet. Oke, sekarang berikutnya. Saya datang sendirian 100 ribu, bagus nggak? Bagus, sekarang bagus mana? Saya telepon teman-teman nih kanan kiri. Weh, gue mau nyumbang nih, ada anak yatim tuh di ujung gang. Kecelakaan, mau nggak 100 ribu? Nambahin. Nambah jadi 2 juta. Kita datang nih. Bu, ini ada 2 juta. Yang 100 ribunya duit saya. Bagusan mana? Bagusan yang berikutnya. Nah, insya Allah lah. Saya masih pengen mengajar dan mudah-mudahan Allah kasih kepanjangan umur buat saya. Buat seluruh pemirsa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, panjangin terus umur kami sehingga kami bisa belajar, bisa mengaji dan jadikan pengajian kami ini barokah. Bisa menambah kami punya ilmu. Dan mengugurkan kami punya dosa, mengangkat juga kami pada derajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.